Kan di tembok-tembok tuh ada gambar ya. Iya. Terus tiba-tiba keluar dari gambar tuh. Waktu aku ngaji tabarok. Di situ suara. Kalau santet aku kurang percaya. Kalau sihir aku percaya. Kerasukan sampai 8 kali. Kita sambut, ini dia dukun yang akan masuki si jirat. Walaupun kata dia tadi wajahnya juga ada horor. Kamu tidak kesurupan aja seperti orang kesurupan. Gila terus. Lebih horor kisah hidup kami. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kedatangan tamu, Holil Tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedep. Holil, gue pengen nanya deh, lu tuh nama aslinya kan Holil apa sih? Terkenalnya kan di TikTok Holil Tok. Kalau di BG gitu, nama asli lu tuh apa gitu? Siapa tahu kan Holil Torik kayak gitu atau gimana? Nama asliku panjang. Apa itu? Panjang, nama asliku panjang. Holil. Enggak, emang panjang di KTP panjang, PANJ. Bener, Holil panjang. Panjang, enggak ada kolilnya, panjang emang. Masa sih beneran? Tuh kan memang polos ya. Kalian enggak? Kameramen lihat enggak? Kalian sebenarnya tahu sisi gelap Jira emang polos. Itu adalah jokes. Diterima sama dia mentah-mentah langsung kata aku baru mulai. Enggak, nama asli aku Muhammad Khalil. Aja. Udah tambah lagi aja, enggak ada aja. Muhammad Holil. Muhammad Khalil. Oke, Muhammad Holil teman-teman namanya. Sebenarnya gue di sini pengen ngebahas tentang horor-horor sih, Lil. Horor, yuk. Nah, iya. Wah, kalau horor tuh Masuk ke segmen horor. Gue tuh pengen denger cerita dari elu nih. Lu percaya nggak sih ke hal-hal kayak gitu? Maksudnya hal-hal mistis atau setan kayak gitu atau gimana gitu. Kalaupun misalkan pernah mengalami atau enggak gitu. Gue tuh pengen banget mendengar sisi horor dari elu. Walaupun kata dia tadi wajahnya juga ada horor. dia horor tapi ketawa ya. Aneh nih penonton nih. Percaya karena aku kan ngaji dulu, ngaji pesantren aku. Oh, lu pesantren? Pesantren. Sama, gue juga pesantren, tapi kagak ada bekal-bekalnya. Ya, aku pesantrennya pesantren kilat memang. Nah, itu boleh ketawa. Itu cocok kok ketawa. Betul memang. Itu jokes. Pesantren kilat. Kalau nggak lucu kok dia nggak respon. Tapi kalau lucu kok respon. Nah, betul. Nah, terus aku percaya kalau misalnya manusia hidup berdampingan dengan jin. Ah, betul sih. Tapi tinggalnya dia tuh di lautan. Di kamar mandi. Makanya kalau misalnya kencing sembarangan nggak boleh gitu. Percaya aku. Iya, percaya betul. aku sama gitu-gitu. Kalau gue tuh dulu bilangnya kayak gini, antara jin dan kita tuh antara hangat dan dingin. Oh, iya. Kita kan hangat nih, kita punya hawa. Kalau dia dingin, jadi kayak dalam satu rumah nih misalkan, pasti antara hangatnya di bawah, dinginnya kan di pelapon. Jadi pelapon tuh milik keluarga mereka, ya, di bawah tuh milik keluarga kita, kayak gitu dulu ya Bunda. Beda alam gitu, ya Bunda. Beda alam. Kayak gitu. Nah, lu pernah gak sih ada pengalaman yang di luar nalar kayak gitu? Gue pengen ngedenger deh versi lu gitu. Banyak aku nih ada aku. Ada ininya, ada kerekam malah. Oh ya? Ya, kalau misalnya kan kita beda alam nggak bisa lihat nih kode. Iya. Sumpah. Sumpah ada aku videonya kerekam, aku lagi ngaji, terus kan di tembok-tembok tuh ada gambar ya. Iya. Terus tiba-tiba keluar dari gambar tuh. Waktu aku ngaji tabarok. Iya. Bener-bener keluar. Bener. Tuh orang-orang rame tuh dulu. Nih. Sampai di reaction sama orang-orang. Bismillahirrahmanirrahim. Gerak. Tuh jalan kan. Padahal kan ini nggak ada lampu. Kalau misalnya lampu nih memang dari tadi ada lampu. Tapi ini nggak. Dia ngereaksi sama orang-orang tuh semua. Aku kira bercanda orang-orang, terus malah nge-replay. Itu banyak aku. Sama aku juga pernah keliling Aceh. Keliling Aceh. Kalau Aceh kan di gunung-gunung itu kan nginap aku. Keliling Aceh pakai motor, ke tenda. Tidurnya di pinggir-pinggir gunung, pinggir-pinggir danau gitu-gitu. Iya. Ada satu daerah namanya Nagan Raya di Aceh. Itu memang tahu tuh ada harimau di sana tuh. Harimau asli. Asli daerah Nagan Raya. Aku lupa nama tempatnya. Pokoknya ada gunung yang ganjanya paling the best. Kan nginap bukan tuh cari ganja. Untuk cari jejak pahlawan. Ada makam Cut Nyadin gitu kan sana. Udah nginap di tenda. Emang di hujan sana. Pas kami nginap tuh hujan gede, terus kami terpaksa tinggal tidur di situ.
Tapi karena aku bawa temen yang memang dia daerah di situ, tinggalnya di situ, kata dia di sini nggak boleh tidur. Cuman namanya aku adalah sangat bandel banget anaknya, langsung nggak peduli setan. Iya, nggak peduli. Nggak peduli aku. Terus langsung akhirnya Langsung aja pasang tenda. Heeh. Nggak lama tuh pasang tripod kan, bikin template kan, sama juga nama juga bikin konten. Iya betul. Itu kesetrum pas gue bikin Tiba-tiba. kesetrum tiba-tiba. Aduh, kataku nih Untung nggak kesedot. mati ya. Nggak mati itu nggak. Terus lagi pasang tripod kesetrum, kataku nih kayak petir ataupun kena tanah tuh kan. Penyangga, oh nggak apa-apa lah. Pasang, baru setengah pasang hujan, tiba-tiba langsung hujan, hujan deras. Itu lapang tanahnya, sebenarnya nggak boleh tanah lapang itu untuk pasang tenda, takutnya angin kan. Iya. Lagi Harus yang agak ada pohon. Oh iya betul. Ataupun apa gitu, kalau nggak salah kesambar. Iya betul. Ya udah aku pasang, kata kawanku, ini kita kayak ada suara-suara aneh ya, kata. Hujan kali kata aku. Hujan kan aku nama udah sering keliling. Iya. Udah, tapi yang ku takut tuh bukan hantunya, aku takut Manusia. macannya tiba-tiba wak gitu kan. Iya. Nah, tapi tiba-tiba pas lagi hening dengar air hujan tuh ngopi kami, ngopi ngerokok. Terdiam tiba-tiba kan pernah kayak udah kasih ngobrol. Pasti ada momen yang kayak itu terdiam tiba-tiba kan, pernah nggak? Hening tiba-tiba. Di situ suara kataku, udah kataku. Kalian dengar. Cabut pasang tenda hujan-hujan, udahlah nggak peduli, masa tidur sini lah, bungkus pulang. Itu jam berapa tuh kira-kira? 1:30. Aku pulang dari situ langsung sakit. 1:30 malam. Pulang situ pulang Tau gak perjalanan sih, sakit. sambil lu tadi cerita gue tuh ngebayangin setnya, tau gak sih? Nah itu Kayak ngebayangin kayak di tengah gelap gitu, terus kayak pokoknya gue udah ngebayangin setnya banget deh. Itu cerita tapi emang nggak boleh sih kalau misalkan kan kita punya mitos nih ya, di Indonesia tuh banyak banget mitosnya teman-teman, dan kadang ada sebuah mitos yang harus kita percaya, tapi kita harus kasih respect alias kita hormati teman-teman, termasuk itu kan kata teman-teman lu katanya jangan di situ gini, tapi lu malah di situ. Ya mungkin ya memang ada tempat mereka kan di situ, kita ngusik jadi ngeganggu gitu kan. Cuma aku nggak takut sama yang hantunya, aku lebih takut yang aslinya, harimaunya tiba-tiba. Di gift singa kan botak nanti. Kalau di gift singa kan oke. Kalau lu dimakan singa nggak enak, nggak bisa minta stiker singa, aku males. Ya udah. Iya sih benar. Jangan lupa tap layar, tiba-tiba singa datang, jangan lupa saling follow, makasih orang baik, berkas orang baik kan nggak mungkin. Tapi emang jujur gue juga takut kalau sama singa beneran ya. Dia pasti nganggap kita mangsa dia dong. Kayak gitu, makanan lezat nih. Banyak gitu. kalau cerita-cerita Jir. Apalagi karena keluarga aku nih ada keluarga yang sering disantet, disihir lah. Sihir. Iya. Kalau santet aku kurang percaya. Kalau sihir aku percaya. Ya iyalah. Bedanya apa? Kalau beda santet ada yang bohongan. Oh ya? Ya kalau apa tuh bedanya bohongannya? Ada alat kalau santet. Tiba-tiba pakai alat ini, pakai kan dukun sekarang nggak ada. Oh iya sih, bener sih. Pesulap merah banget anaknya gua. Kau tahu nggak pesulap merah? Apa tuh, kaget tau gue. Pesulap merah sekarang membongkar trik-trik dukun palsu yang membawa agama-agama. Oh iya sih, sekarang nih kalian jangan percaya sama yang berkedok pakai peci, pakai gamis atau pakai itu, tapi dia ngobatinnya suruh apa namanya? Aku udah pakai gamis. Aku nggak usah percaya. Pakai gamis. Enggak, maksudnya kan gue belum selesai nih. Oh iya. Kalau misalkan minta obat atau apa, tapi nyuruh potong ayam hitam lah atau enggak apa namanya hal kayak ayam itu nggak boleh teman-teman. Ayam semesta boleh? Nggak boleh ya? Capek. Ya pokoknya. Kok horor-horor pulang-pulang nggak bisa tidur bodoh. Iya sih benar. Kan? Ya memang anaknya. Kita sampai-sampai ketawa-tawa aja. Iya. Nanti bintang tamu selanjutnya baru tes kesurupan di sini. Tapi kok pernah kesurupan nggak? Pernah. Pernah kalau lu? Nggak pernah, aku nggak pernah kesurupan. Karena aku orangnya happy selalu, senyum. Karena kalau kata orang-orang kan, kalau orang-orang yang ceria tuh susah kesurupan. Iya sih. Terus gue nggak ceria gitu. Kok nggak ceria? Aku galau orangnya. Ya kan cewek beda overthinkingnya. Oh iya, overdosis kan gila. Kalau gue itu pernah kesurupan waktu umur gue masih 19 tahunan deh kayaknya. Itu gue juga nggak tahu, gue dikerasukan sampai 8 kali sama orang-orang sama makhluk-makhluk yang berbeda gitu. Itu di mana? Di sekolah? Enggak, itu di rumah. Oh, di rumah. Di rumah gue yang di rumah kakak gue, di situ.
Waktu itu gue nggak bisa bahasa Arab ya, tapi gue bisa bahasa Arab Tulen tuh, kerasukan sama nggak tahu. Terus gue nggak bisa bahasa Sunda Sangsekerta, dan gue ngomong bahasa Sunda Sangsekerta. Terus kan di videoin waktu itu sama saudara gue, dan gue juga nggak kenal itu wajah gue tuh kok bisa seantagonis gitu loh. Dan gue nggak sadar, nggak sadar. Terus nggak sadar, dan gue tuh kalau setiap bangun kayak ya udah gue kayak hilang aja dari diri gue gitu perasaannya kayak pas kan gue kemasukan ke 8 kali di waktu yang sama. Enggak seharian kok kemasukan? Iya benar, 8 kali? seharian 8 kali. Kayak jogging ikut, kenapa nggak ikut akpol aja kok sekalian? Kuras tenaga itu namanya. Kalau misalkan kerasukan bisa dimasukin ke kemampuan, misalkan mau masuk kerja pernah kerasukan 8 kali, kayaknya pinter ya diterima gue. Enggak, kok waktu tes kemasukan siapa kayak arwah orang yang pinter. Iya, itu lebih enak. Lebih gampang kan? Iya. Berarti kok mudah kemasukan? Kok siap nggak kalau misalnya kemasukan di konten ini? Ya enggak lah, gila lo. Kita sambut, ini dia dukun yang akan masuki si Jirat. Mana pasiennya tadi? Oh ini. Ayo siap. Neng, keluarnya apa Neng? Keluhannya saya bisa kesurupan, Pak. Kesurupan, bagus. Coba kesurupan ini. Kesurupan Fir'aun coba. Bisa nggak? Udah ya, cut ya. Segitu aja dulu cerita horor yang nggak horor kali ini. Lebih horor pengalaman kami sebenarnya. Lebih horor kisah hidup kami gitu harusnya, Udah. Lanjut. Baru. Intinya gitu teman-teman, gue pernah kesurupan, terus ya udah gitu, kayak kesurupan. Dulu gue nyeritainnya kayak takut banget, kalau sekarang biasa aja karena udah berlalu cukup jauh juga ya. 2019, gue berarti kan sekarang 2022. Udah berapa tahun tuh? 2 tahun. 3. 2019. 20, 21, 22, 3. Gimana sih matematika kayaknya kagak dapat 7 kayaknya lu nggak dapat dah. Bintang tamu digas. Ya 3 tahun udah. Ya kayak gitu. Jadinya gue nggak terlalu takut sekarang nyeritainnya. Kalau dulu gue takut banget tau nyeritainnya, sumpah. Dan gini, nggak semua orang tuh percaya hal kayak gitu, Ge. Ya, jadi ketika misalkan kita ceritain kita udah pernah misalkan kesurupan atau gimana, takutnya mereka nggak percaya. Jadi kadang gue pura-pura bego gitu ke hal-hal kayak gini. Padahal ya gue tahu ada ilmu sihir, ada ilmu kayak gitu. Tapi ya udah. Dan tadinya tuh gue tahu ilmu sihir, tapi gue mikirnya ya nggak mungkin juga, nggak mau ngeliat juga gitu. Tapi ternyata ada dari saudara gue yang kena gitu loh, sampai lumpuh kayak gitu, sampai ke rumah sakit semuanya bilang bye-bye aja gitu loh. Aneh dong, kalau misalkan lu nggak bisa jalan tapi dokter di bilang rongseng bye-bye aja, tapi kaki bengkak kan aneh. Itu yang ngalamin kakak gue sendiri kayak gitu. Jadinya di situ gue baru percaya, oh ternyata hal kayak gitu pun bisa ya, maksudnya bikin orang celaka gitu. Sampai bingung banget ada orang, ibaratkan ya orang lain gitu yang berpikiran mencelakai dari ilmu-ilmu seperti itu ya. Itu tuh kayak buat apa sih guys gitu loh, buat apa? Mendingan lu berdoa aja gitu daripada lu nyakitin orang lain. Kebayang gak sih dosanya berapa banyak? Ratusan gitu. Ibaratkan ya lu nyantet gua, misalkan bukan nyantet, lu sihir, lu nyihir gua, misalkan gua mati nih. Karena otomatis gua mati karena ilmu sihir, tapi secara garis besar lu yang ngebunuh gua. Lu pertama dosanya adalah dosa lu bersekutu sama setan. Kedua lu dosa ngebunuh orang. Gila guys, kalau dihitung ya, kalau ibaratkan di matematikain dosanya gede banget gitu daripada dari kita nih. Buat yang nonton, sebenci-bencinya kalian sama orang, jangan pakai ilmu sihir ya, ilmu Allah aja kita doain, semoga. Kalian pernah disantet? Sampai sekarang disantet nggak? Disihir nggak? Aku jujur nih, aku pernah disihir. Sekarang pun aku disihir, karena kan aku live mulutnya maki-maki orang. Kadang ada yang kita nggak, kata Imam Syafi'i, kita ini tidak akan bisa membahagiakan semua orang. Betul. Gue kira nggak tuh, oke banget, emang kan. Nah terus tiba-tiba ada aja aku tidur tidak bisa. Terus bawaannya was-was. Ya. Betul itu gue banget sekarang kayak gitu tau. Itu kedisir kan, kayak malam mimpi aneh-aneh. Nah iya betul. Pokoknya bawa ke alam bawah sadar. Kalau alam barzah meninggal. Udah serius nih. Iya betul. Kan kataku, ini kenapa aku ya gini ya? Tertanya ke inilah yang bisa
Wah, suruh baca wakulja katanya, baca aku wakulja. Kayak sekarang mengaji, aku sekarang menjadi anak-anak yang suka mengaji. Iya betul. Kena sihir. Benar, memang nih ya yang bisa ngelawan sihir tuh cuman ilmu Allah gitu loh. Kayak lu zikir aja ibaratkan dalam hati Allah 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 Allah, itu sebenarnya bisa mengunci atau bisa menepis hal-hal negatif seperti itu. Misalkan nih ibaratkan ya dia nyihir lu untuk lumpuh gitu, tapi karena lu ngaji, lu zikir, mungkin misalkan sampai nih ilmu sihirnya ke kita tapi nggak sesuai ekspektasi dia gitu loh. Iya kan? Kadang bisa lebih ya? Waduh bisa. Kalau misalkan kadang orang kayak gitu nggak tanggung-tanggung langsung kayak bunuh. Tapi siapa yang membunuh dibunuh, siapa dia nah bisa lekap apa nggak siapa yang kan ini nih orang saat ada orang mati pasti dia matinya dibunuh juga. Oh ya? Oh intinya karma ya teman-teman. Ya karena kan siapa yang menuang dituang, siapa yang beri diberi, siapa yang membunuh dibunuh. Ya mudah-mudahan aja kita dilindungi dari orang-orang jahanam. Bukan orang-orang jahanam. Kan dilindungi dari orang-orang yang jahat seperti itu ya teman-teman. Bukan kita berdua aja tapi kalian juga yang nonton di sini kayak gitu. Menurut gua horor yang paling horor itu sebenarnya ini baru terjadi baru-baru ini sebenarnya. Ini kok kena sihir tuh. Yes. Yang tadi bilang cerita. Terus gue kena sihir dan dia itu membuat gue nggak nyaman dan dia tuh membuat gue selalu sedih gitu loh. Gue nggak tahu sih itu bener atau enggak, tapi maksudnya ada beberapa guru yang bilang gitu, tapi guru itu bilang kayak gitu bukan bikin gue makin terpuruk, gue malah makin semangat dan gue makin menunjukkan ke orang yang itu biar gue juga nggak tahu jelas ya, gue juga nggak mau ngefitnah siapa aja yang begitu yang jahat ke gue gitu. Jadi gue kayak yaudah gue balas dia dengan kebaikan gue dan gue doain tuh orang kayak gitu loh, karena rumah gue tuh ya kemarin tuh pokoknya hancur banget deh, Bu. Tiba-tiba ibaratkan kamar gue berantakan, foto-foto gue sama Bang Amar jatuh. Oh gitu? Yes, dia benar-benar. Hancur semua? Apa berantakannya kayak diacak-acak? Berantakan kayak diacak-acak. Alat makeup gue hancur, padahal kan gue lagi nggak ada di rumah. Padahal kok marah tuh gara-gara makeupnya mahal. Bukan gara-gara diacak-acak kan? Kau tahu? Iya iyalah. Kalau diacak-acak foundationnya 2 juta. Iya, maksudnya bisa gue beresin lagi. Iya. Tapi kan kalau ada yang pecah, ada yang ini, kan gedek ya Bunda. Iya. Kayak gitu. Terus di situ gue dikabarin sama teteh yang kerja di rumah gue tuh. Dia bilang, Kak Zira, kok kamar berantakan gini. Aku bilang, kucing kali. Padahal kucing gue nggak pernah masuk ke kamar gue juga sih, kayak gitu, dan biasanya dikunci itu ya. Dan setiap gue tidur di atap ini gue pasti kedengeran suara tuk kayak ada yang jalan kayak gitu, berisik banget deh kayak gitu. Jadinya cukup membuat gue nggak bisa tidur kayak gitu. Itu kalau misalnya ada penonton ada orang-orang yang mengaitkan dengan logika, aku setuju tuh. Kayak misal logika kan kayak, pintu aku lagi tidur, tiba-tiba aku pulang malam, terus aku kayak merasa diikutin. Pas tiba-tiba aku tidur, kunciku kebuka, angin kali, logika gitu. Itu pasti ada tuh. Cuma kalau sihir kayak mana cara logikanya? Iya sih. Kadang gue juga udah berpikir coba kau alami, coba lah. Kalau kalian alami itu baru, ambil kau makan tuh logika. Iya. Tapi ya teman-teman, aku cerita kayak gini bukan maksud apa-apa ya. Tapi ya kalau kita ambil logikanya ya, kita nggak boleh negatif thinking ke hal kayak gitu ya. Kita harus percaya sama pertolongan Allah. Mungkin aja tuh kucing, karena emang banyak banget kucing di rumah aku. Dan misalkan barang-barang aku berantakan, itu bisa aja kadang kan barang aku tuh sejajar gitu kan. Positive thinkingnya Barang gue tuh kan selalu sejajar gitu. Jadi jatuh satu, jatuh semua. Paham gak sih? Tapi nggak sampai berantakan dong. Kalau sampai kayak mereka pecah. Kan gue lagi mengumpamakan masuk logika. Lu jangan tapi nggak masuk akal, coba aku bilang. Ya intinya begitu ya kawan-kawan ya, intinya kita harus jaga diri. Intinya sihir nggak sihir, tugas setan adalah membuat kita itu putus asa. Betul. Kalau sihir itu memang untuk makin bikin was-was, bikin putus asa. Tapi kalaupun nggak disihir, ya tugas setan, memang tugas setan. Tugas jin untuk bantu. Kalaupun misalkan bukan sihir pun itu udah tugas setan untuk bikin kita was-was, bikin kita takut dan akhirnya ragu sama pertolongan Allah. Itu tuh emang tugasnya syaitan nih rozim tuh itu. Kalaupun misalkan bukan, ya kita positive thinkingnya itu bukan sihir atau bukan kayak begitu-gitu, itu memang cobaan dari si syaitan rojim yang ada di rumah gua kali, dedemit. Kalau bahasa Sunda dedemit tuh. Oh dedemit, enggak tuh aku dedemit. Dedemit tuh
ya itu Oh. setannya rojim itu. Oke. Kayak gitu. Lu percaya nggak sih ada kuntilanak pocong kayak gitu? Aku nggak percaya namanya kuntilanak karena nggak pernah lihat. Iya. Tapi kalau kerasukan tuh aku dulu nggak percaya, sumpah aku dulu nggak percaya. Sampailah aku tiba di studio baru di tetanggaku yang bisa seperti itu. Iya. Tiba-tiba dia kerasukan tuh. Kata aku nggak mungkin dong, dia orangnya orang Jawa nih. Iya. Ini Jawa nggak bisa bahasa Aceh. Iya. Bahasa Aceh aja aku tanya nggak ngerti dah. Tiba-tiba kemasukan, yang kemasukan nenekku. Iya. Wah, masuk nenek aku. Keluarnya bahasa Aceh. Baru lu percaya. Baru kataku, nada suara sama. Kataku makin terpercaya aku. Wah, ternyata ada ilmu seperti ini. Wah. Karena aku orangnya nama anak yang selalu happy, senyum bandel kan, tahu karakter aku kan. Iya. Papa aku kaitin dengan logika. Iya. Tapi begitu ini kemasukan nenek aku yang baru meninggal nih, kataku tetanggaku pokok aneh aja aku selama tinggal situ aneh dah. Iya. Tiba-tiba mercon lah di atas tuh mercon. Masa ada orang bakar petasan? Kau tahu mercon nggak? Iya, tahu. Petasan bakar asrokal. jedar. Aku keluar nggak ada. Terus pasir. Waduh, kenapa ada orang kerja malam-malam di pasir? Wah, kata aku nih siapa ya? Terus ada gelingan buah. Kalau buah jatuh tuh aku percaya ini logika masuk akal karena ada pohon di belakang. Tapi kalau pasir sama petasan itu masuk di story. Aku sebelum hilang nih, aku sempat Insta story. Tepar gitu. Suara petasan tuh. Ini berhenti. Wah, kataku. Wah, apakah aku harus pindah? Tapi barang-barangku baru ku set nih. Pusing gua, adalah bodo amat lah. Ya harus itu mah dilawan aja sama kekuatan. Dan kalau buat masalah yang kayak pocong kuntilanak kayak gitu ya teman-teman, itu ada atau enggak? Sebenarnya mereka itu, gue nggak percaya, tapi gue percaya bahwa setan itu menyerupai sesuatu yang ditakutkan oleh manusia. Misalkan lu ngebayangin sesuatu hal yang menyeramkan seperti itu, dia bakal menyerupai seperti itu. Wah, aku terbayang mantanku langsung bersetubuh dalam alam barzah, mimpi basah. Karena aku sangat takut dengan mantanku. Bego. Kalau gue sih mikirnya kayak gitu. Siapa lagi? Lu dong cerita lagi. Banyak kata aku kan di YouTube aku jadiin konten, namaku kata setan nih anjing si Toto nih, si bangsat. Kita nampakin wujud dijadiin AdSense sama dia. Makanya dia nggak nampakin lagi. Yang aku alami sekarang yang mending kayak gitu nggak sih? Makanya itu yang barusan tadi ambil aja di YouTube ada sampai orang-orang nge-reaction kan, bikin YouTube dia ambil. Instastoryku di replay tuh sampai rame. Iya. Sampai masuk media viral. Karena emang jelas keluar dari gambar. Ada lampu sorot, tuh lampu sorotnya nggak kenapa-napa, tapi pas aku balik ngaji keluar tuh panas ternyata dia. Betul. Tapi emang di setiap gambar di rumah tuh pasti katanya ada jinnya. Ya karena gitu. Gambar patung itu kalau ada situ jadi tempat dia, sama malaikat nggak masuk. Iya. Itu kata guru-guru agamaku dulu di pesantren kilat memang. Iya. Tapi gue pengen nanya nih, kalau misalkan kita nyimpen gambar habaib gimana? Enggak, justru kalau nyimpen gambar habaib justru bagus karena itu gambar ulama aulia tuh dia hidup. Justru jadi pelindung buat kita. Bener. Jadi kayak justru kalau ada gambar-gambar habaib tuh dipasang gaharu, diwangi-wangiin kamarnya. Jadi biar kayak di nazroh sama habaib yang kita foto tuh. Iya betul. Sebenarnya gue cukup merinding sih tadi ngebahas hal-hal kayak gitu. Lu juga gitu nggak sih? Lu mah kagak pekaan mas ya? Kalau aku yang bikin merinding tuh kayak karomah itu aku bikin merinding tuh kayak kau bunuh tuh getarnya. Kayak kayak kesetrum gitu. Karomah contohnya? Kayak karomah. Gue hilang karomah. Itu kak. Kau pernah kena ketok Starbucks nggak? Beda itu. Kayak karomah aulia kayak apa Sultan Kalijaga, Wali Songo, kehebatan mukjizat seperti itu ya. Iya sih, gue juga kalau misalkan karena aulia ambia umat Rasulullah tuh sama, bahkan lebih para nabi. Iya. Betul. Makanya Nabi Musa pengen jadi umat Rasulullah. Justru aku lebih merinding yang itu. Iya sih, benar gue juga. Kataku itu lebih merinding daripada setan dan sihir. Iya sih, benar. Dari zaman Fir'aun.
As-sihru mubin. As-sihru mubin, bener. Emang ada Sihir itu tapi. nyata, iya memang ada kan. Zaman Nabi Musa juga kan Iya. Nabi pengen disihir mulu itu sampai didatangkan ular-ular. Bayangin lo kalau misalkan ada di zaman sekarang tiba-tiba lu lagi lagi ngepel tiba-tiba ada ular dari kamar mandi banyakan. Iya yang Iya. Oh, aku kalau sihir dulu tuh waktu zaman aku kecil kan bapakku dibikin cerai kan. Tuh di rumahku ular. Apa tuh kalajengking, terus yang kaki 1000 apa tuh yang kalau digigit berbisa tuh apa? Kalajengking. Satu lagi. Apa? Kelabang. Kelabang. Karena keladi meninggal adiknya kan. Emang diaborsi kan, kelabang kan yang hidup kan. Tuh banyak tuh kayak monyet, jerapah, jerawat, pokoknya kebun binatang lah di rumah. Emang jadi ragunan kata aku ya, buka ini aja nggak usah peduli sama sihir, kita buka kebun binatang aja sini. Iya. Saking ramenya tuh. Terus kadang waktu bapakku disuruh kusuk kan, suruh pijit, bang pijitin keluar pasir. Serius pasir keluar. Cuman karena aku orangnya bandel dulu, pasirnya aku kutip satu-satu, aku jadiin bangunan. Tapi emang serius ada. Biar sini, biar orang-orang yang nggak percaya terserah. Tapi ini ada serius. Yang aku cerita itu yang di Sasori itu nggak aku cerita. Cuman aku yang penasaran, bisa nggak aku kesurupan ya? Lu kan kalau orang kesurupan itu harus nyediain wadah ibaratkan gitu kan. Ya lu nutup wadah lu gitu loh dengan. Enggak, aku pengen gitu kayak. Aku pengen kesurupan. Gimana rasanya gitu. Tapi kata dukunnya kayak misal tuh, Pak biar saya aja yang kesurupan Pak. Jangan. Kamu tidak kesurupan aja seperti orang kesurupan. Gila terus. Emang benar itu dukun. True dukunnya. Gue ini emang gaya cerita horornya horor film Thailand, horor komedi. Iya. Betul. Biar nggak serius. Tadi tau gak sih pas lu ngomong ngakampal pakai begitu, gua kayak itu kesurupan tuh. oh iya. Kesurupan apa? Kesurupan orang bencong Thailand. Ya. Emang ada bencong Thailand, nama Tom. Kalau coba Tom lu panggil bahasa lagi. Thailand. Masuk lagi Tom. สวัสดีค่ะมื่อนี้เขาผมไม่ได้กินนึ่งอ่ะด้วยlama-lama gila betulan, gue bukan kesurupan, bukan horor, memang kemasukan arwah. Gue ketawa mulu sampai pengen nangis anjir gue, bener-bener ya Allah, bage. Oke, nih gue pengen bikin sesi horor jadi horor komedi. Yaudah teman-teman, tadi BG tuh udah menceritakan banyak banget pengalamannya dan ada pengalaman gue juga. Saling apa sih tangan gue tuh saling melengkapi Pokoknya saling sharing lah ya di sini teman-teman. Thank you banget BG udah datang ke segmen horor gue ini. Ya. Udah boleh pulang nih Bu? Belum, nanti dulu, closing dulu. Closing dulu yuk. Terima kasih banget udah datang ke Studio Ala Kadar. Iya, studio Ala Kadar gue. Semoga nih kita doain BG nggak gila terus. Amin, gak apa-apa. Iya, nggak gila terus, rezekinya diperpanjang, terus umurnya diperpanjang. Amin, terus apa lagi lu mau minta doa apa lagi? Semoga apapun menjadi masalah, orang yang senang. Ya, menjadi orang yang selalu senang. Amin. Semoga apapun masalahnya dipermudahkan, diperlancar. Amin. Thank you Jira. Amin, kayak gitu. Oke teman-teman, terima kasih banyak udah menonton sesi horor spesial bareng BG ini karena horornya jadi horor komedi guys. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Subscribe juga. Kail Toto, pokoknya semua platformku Kail Toto aja kalian. Kail Toto, botok sekalian. Kayak gitu ya teman-teman. Terima kasih banyak. Pokoknya kalian komen kalau misalkan kalian punya pengalaman yang sama tentang hal-hal seperti itu. Siapa tahu bisa kita angkat kisahnya menjadi cerita baru ya kan gitu. Sama gini, kok suruh komen. Undang siapa lagi nih? Iya betul. Sama komen teman-teman, undang siapa lagi nih buat ngebahas-bahas horor kayak gini. Kalau horor komedi gue juga nggak tahu bakal undang siapa lagi. Paling lu lagi. Boleh. Nanti aku gitu. cari dulu cerita yang bener ya. Enggak, maksudnya cerita yang horor. Oh iya, benar. Aku bunuh orang dulu. Jangan. Gila nih orang. Ya udah, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.